đã chậm lại đâu mọi lần hỗ trợ lại nào một cái gì nhé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para subscriber yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Puji syukur pada hari ini kita berjumpa kembali, yang insya Allah untuk kali ini saya akan mengambil tema tentang tabir misteri suara dentuman dan tabir tanah amblas. Memang ini kita memang beberapa akhir ini dikagetkan dengan beberapa fenomena-fenomena alam ya, jadi di seluruh Indonesia atau di wilayah Indonesia akhir-akhir ini memang dikagetkan oleh fenomena-fenomena alam, baik itu suara dentuman atau suara auman di beberapa wilayah, kemudian lubang menganga, kemudian tanah longsor, banjir, dan beberapa bencana-bencana alam atau fenomena alam lainnya. Sebelum saya membahas berkaitan dengan dentuman atau auman, atau ada yang mengatakan itu auman Dajjal, namun yang saya jelaskan apakah Dajjal beneran, apakah karena memang fenomena alam. Karena nanti saya akan membahas atau menjelaskan tentang fenomena alam ini dari kacamata metafisis supranatural, juga dari kacamata ilmiah, kacamata BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, mitigasi dan geofisika. Sebenarnya metafisika supranatural juga ilmiah ya, namun masyarakat awam masih melihat bahwa metafisika ataupun supranatural itu bukan hal ilmiah, padahal ini adalah hal ilmiah. Nanti kita bahas juga ya. Pemirsa, saudara-saudaraku para subscriber, saya mengulas kembali atau mengingatkan kembali ya, bahwa di Indonesia ini memang hampir setiap tahun itu ada fenomena alam yang luar biasa atau bencana alam yang besar ya. Nanti saya akan bacakan atau saya ingatkan satu persatu tentang bencana-bencana alam atau fenomena-fenomena alam yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia ini ya. Makanya kami berharap pemirsa semuanya, para subscriber yang mendengarkan atau yang melihat konten saya ini untuk selalu waspada ya. Apa saja yang perlu disiapkan kita di rumah ini, atau mitigasi apa yang perlu kita siapkan untuk jaga-jaga barangkali sewaktu-waktu ada fenomena alam ataupun bencana alam. Namun sedikit saya jelaskan tentang beberapa fenomena alam yang juga merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan untuk bangsa Indonesia, untuk kita semua. Yang saya ingat ya, yang saya ingat itu pertama tahun 2004 itu di Aceh terjadi tsunami ya, di mana di Aceh itu sampai menelan korban sekitar 280.000 orang lebih dan 14.000
hilang, tidak ditemukan. Nah, ini sangat pilu, ya, sangat pilu sekali. Kejadian tahun 2004, ya, yaitu yang bertepatan kalau tidak salah tanggal 26 Desember, ya, itu di Aceh. Kemudian di Surabaya ada lumpur lapindo di Sidoarjo, ya, itu dari mulai keluarnya lumpur tanggal 29 Mei tahun 2006 sampai sekarang belum berhenti, ya, entah kapan, ya. Namun kalau saya lihat secara batin itu masih lama sekali, ya. Bahkan kemungkinan tidak bisa berhenti walaupun ditutup dengan beberapa ton atau beberapa puluh ribu ton batu ataupun berupa adukan semen, ya, itu tidak akan tertutup kalau dilihat secara kacamata batin, ya. Walaupun secara ilmiah ataupun secara teknologi sekarang kemungkinan bisa, menurut ahli, tapi kalau dilihat dari kata metafisika sampai 20 tahun ke depan belum bisa, lubang lumpur lapindo itu belum bisa tertutup. Bahkan ada kemungkinan Pulau Jawa bisa terpisahkan atau terpecah menjadi dua, yaitu antara Jawa Tengah dan Jawa Timur terpisah, yaitu dengan adanya lumpur lapindo itu yang terjadi dari mulai tahun 2006, ya, tepatnya tanggal 29 Mei 2006 yang lalu, ya. Ini kejadian juga hampir seiring sejalan dengan letusan Gunung Merapi Yogyakarta, ya, yang kemudian tidak jadi, hanya erupsi saja. Yogyakarta akhirnya terguncang dengan gempa yang juga menelan korban yang sangat banyak, yaitu terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2006. Tahun 2006 itu saya pernah menyampaikan kalau ledakan ataupun gunung berapi tidak jadi meletus, itu biasanya Allah itu akan mengganti dengan musibah lainnya. Karena doa kita itu berharap supaya gunung berapi tidak meletus, ya. Kadang kita lupa berdoa tidak untuk keselamatan semuanya. Nah, sehingga akhirnya ya alhamdulillah, ya, tidak jadi gunung meletus. Mungkin kalau meletus korbannya lebih daripada terjadinya gempa Jogja tanggal 27 Mei tahun 2006, ya. Ya, korbannya memang sangat banyak sekali, ya. Itu sekitar kalau tidak salah korbannya sampai sekitar 1.000 orang lebih, ya, itu di Yogyakarta. Kemudian gempa Sibolga Sumatera Utara, nah, itu juga sangat memilukan, ya, karena korbannya juga sampai 1.000 orang lebih, ya. Oh iya, di Yogyakarta mohon maaf, ya, tidak 1.000 tapi sampai 5.700 korban meninggal dunia, ya. Saya sendiri pada gempa Jogja tahun 2006 bersama dengan Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia itu bakti sosial di Kecamatan Wedi, tepatnya di lapangan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, ya. Itu kami bersama dengan bantuan dari luar negeri, dari Prancis, itu mendirikan tenda yang besar, ya. Di situ kami memberikan pelayanan pengobatan secara tradisional. Alhamdulillah banyak yang membantu, dan kami juga memberikan terapi psikologi untuk menghilangkan traumatis bagi korban bencana gempa di Yogyakarta tahun 2006, khususnya kepada anak-anak. Bahkan waktu itu terjadi sekitar 2.000 orang keracunan. Kami cukup dengan air kelapa dan dengan susu kental manis, ya. Alhamdulillah bisa menetralkan orang-orang yang keracunan, waktu itu keracunan nasi ponggol, ya. Alhamdulillah kami 2 bulan di situ, bahkan melaksanakan atau menyelenggarakan juga
doa bersama antar umat beragama. Ya, itu pada tahun 2006. Kembali pada gempa Sibolga, ya, yaitu di Sumatera Utara, yaitu juga terjadi korban yang cukup banyak, yaitu sekitar 1.000 orang lebih meninggal dunia. Kemudian gempa Padang, ya, tanggal 30 September tahun 2009, itu juga gempa Jogja gempa Padang Sumatera Barat yang cukup memilukan juga, korbannya sampai 1.000 orang lebih, ya, 1.100 orang lebih. Nah ini beberapa fenomena alam, bencana alam di Indonesia, ya, dari tahun ke tahun. Kemudian ada juga gempa Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis, itu tahun 2017, ya. Baru sekitar hampir 4 tahun yang lalu, ya, itu juga terjadi gempa di Jawa Barat, ya. Yang merasakan sangat berat itu guncangannya itu di daerah Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis. Kemudian terakhir gempa di Palu, ya, di Donggala tahun 2018, tepatnya tanggal 28 September 2018, itu korban meninggal dunia sampai 2.000 orang lebih. Dan beberapa bencana-bencana alam yang baru saja kemarin terjadi di Sulawesi Barat, ya, kemudian Sulawesi Selatan, di Manado, di Kalimantan Selatan, dan masih beberapa banyak kejadian-kejadian bencana alam ataupun fenomena alam. Ini sengaja saya paparkan untuk mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya, khususnya para subscriber, untuk selalu waspada bahwa di Indonesia ini memang sering terjadi bencana alam. Cuma memang karena Indonesia ini sangat luas, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, ya, kadang tidak terasa dampak bencana alam ini bagi yang tidak merasakan bencana alam. Padahal hampir setiap tahun itu ada beberapa bencana alam, termasuk gunung meletus atau gunung erupsi, ya. Kemudian yang kemarin saja baru terjadi itu di Nganjuk, itu tanah longsor, ya. Di beberapa tempat juga terjadi tanah longsor. Ini perlu disampaikan, ya, sebelum saya mengulas tentang adanya fenomena suara dentuman, ya, di beberapa wilayah. Nah, ini saya berharap nanti para subscriber itu mencatat atau segera setelah melihat tayangan saya ini, melihat konten saya ini, segera mempersiapkan bagi yang belum mempersiapkan, ya. Jadi yang perlu disiapkan atau mitigasi sebagai waspada kita, karena para leluhur kita juga selalu mengingatkan eling lan waspodo, selalu ingat dan waspada, ya. Apa saja yang berkaitan dengan fenomena kehidupan alam semesta ini, ya, kita harus selalu ingat dan waspada. Baiklah subscriber, pertama yang perlu dipersiapkan, baju atau pakaian minimal 3 setel. Kalau ada anggota keluarga di rumah 5 orang, jadi 3 setel kali 5, jadi 15 setel ditaruh di tas, ya. Jangan di koper yang kotak, ya, tapi di tas yang fleksibel sehingga ngangkatnya mudah. Boleh 5, boleh kalau memang tasnya besar bisa 5 setel 1 orang, ya. Kemudian disiapkan juga dokumen-dokumen, ya, jangan sampai kehilangan dokumen-dokumen. Itu juga supaya ditaruh di tas yang besar bersama dengan pakaian, atau bisa di tas kerja disiapkan khusus, kemudian disimpan di lemari, disatukan dengan pakaian tadi, ya. Mungkin beda tas bisa, ya, khusus dokumen sendiri, khusus pakaian juga sendiri, bersama dengan peralatan medis ataupun obat-obatan P3K
pertolongan pertama pada kecelakaan, bisa beli di apotek ya. Itu kotak P3K-nya bisa disatukan dengan pakaian ya. Dokumen juga jangan lupa, dokumen sertifikat ya, ijazahnya kita, ijazahnya istri, ijazahnya anak-anak, semuanya disatukan dalam satu tas, sehingga sewaktu-waktu dalam keadaan mendadak ada bencana alam tinggal ngangkat saja. Kemudian bagi yang punya mobil, hendaklah parkirlah selalu menghadap ke jalan parkirnya, bukan menghadap ke rumah tapi menghadap ke jalan. Sehingga sewaktu-waktu bila mana terjadi bencana alam, tinggal masukin barang ke mobil, kemudian langsung jalan. Mobil itu langsung keluar ke jalan, langsung lari ya, tidak maju mundur karena kendaraan menghadap ke rumah itu akan memperlambat kita keluar dari rumah bila terjadi bencana alam ya. Kemudian yang biasanya tidurnya pakai celana pendek atau tidak pakai baju, mulai sekarang biasakan pakai baju ya, pakai pakaian yang longgar, boleh pakai training ya, atau pakai celana baju tidur, itu lebih bagus ya, sehingga sewaktu-waktu terjadi bencana alam kita langsung bangun, langsung angkut barang yang sudah kita siapkan tadi keluar. Bagi yang punya mobil langsung bisa dimasukkan ke mobil, dan mobil sudah menghadap ke jalan juga keluarnya juga enak. Bagi yang punya motor juga biasakan motornya dihadapkan ke jalan ya, tidak menghadap ke rumah, sehingga tidak geser-geser kalau terjadi bencana alam. Pemirsa, saudara-saudaraku, subscriber, tadi sudah saya sebutkan mengenai bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Demikian juga yang saya sampaikan tadi, suara dentuman ataupun auman di beberapa wilayah. Kalau di Pandeglang atau di daerah Merak, itu di daerah Selat Sunda, dentuman suara itu sepertinya sudah menjadi makanan ya, hampir setiap minggu sekali atau sebulan sekali, karena memang di situ terdapat cekungan atau selat, sehingga deburan ombak yang sangat besar debu ya, karena menggema sehingga terdengar seperti suara dentuman ya. Kemudian gemuruh suara anak gunung Krakatau itu juga bisa menimbulkan dentuman, karena letaknya terdiri di antara dua pulau, sehingga terjadi pantulan, seakan-akan terjadi auman atau dentuman seperti suara ledakan. Saya ambil contoh bahwa kalau saya melihat memang ini adalah memang fenomena alam, bukan suara dajjal ya. Fenomena alam ya. Kita pernah kecil ya, pernah waktu sekolah di SMP mungkin masih ingat tentang pelajaran fisika ya. Di situ mempraktekkan suara gema. Kalau kita di dalam gua, kita bersuara itu akan menggema. Halo, nah itu kan. Kalau ada dilempar batu di dalam gua itu juga akan memantul tung 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 tung. Termasuk suara kita dicorongkan atau dianukan ke sumur. Kalau dulu kan sumurnya digeduk ya, berlubang ya, nggak seperti sekarang sumurnya sumur bor. Kalau sumur waktu kita kecil itu dulu memang berlubang sumurnya, sehingga kalau sumurnya dalam ya, kita jatuhkan batu aja di dalam sumur itu plung ya, itu kalau di cekungan di alam sana itu juga bisa terdengar seperti ledakan ya. Jadi gema ya, sebenarnya adalah gema ya. Termasuk pertemuan antara udara dingin dan udara panas itu juga bisa menimbulkan ledakan, benturan. Itu yang namanya halilintar ya, atau guntur, gemuruh ya. Kalau hujan itu terjadi petir ya, itu karena pertemuan antara kedua elemen ya.
Nah, kalau terjadi itu antara dingin dan panas atau dingin dan hangat, itu terjadilah guntur gemuruh ya. Nah ini bisa dipraktekkan juga. Coba ambil es di kulkas atau di freezer ya, ambil es, kemudian disiram, dikucurin air keran yang ya tidak dingin ya, air keran ya, kalau siang hari kan sudah hangat itu esnya akan retak ya, akan pecah esnya tanpa dipukul. Kalau sudah disiram air hangat mesti akan retak. Coba bisa dipraktekkan, taruh air putih di gelas plastik ya, gelas air mineral bisa, taruh di freezer, sudah membeku, disiram pakai air hangat mesti akan pecah ya. Sama dengan terjadinya fenomena alam di langit atau di udara. Nah, sehingga terjadi ledakan kalau ada cekungan, ada tebing, antara tebing itu menggema sehingga terdengarlah seperti suara dentuman. Ini adalah fenomena alam ya. Jadi kalau mengatakan itu Dajjal belum saatnya ya, belum saatnya keluar Dajjal ini. Jadi itu adalah memang fenomena alam. Nah, beberapa wilayah yang kemarin terjadi dentuman ya, itu di Surabaya itu ternyata bukan fenomena alam. Itu di Surabaya adanya latihan taruna Akademi Angkatan Laut ya, itu sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres tadi itu ya, sudah dijelaskan bahwa itu bukan fenomena alam. Yang fenomena alam itu di Malang ya, karena di Malang memang letak kota Malang itu memang memanjang ya, kemudian ada beberapa cekungan lembah ya, sehingga dimungkinkan atau kemungkinan besar sering terjadi suara-suara dentuman di Malang ya, khususnya di kota Malang. Wah, cai badak deh, euy. Cai badak. Cai. Wow. Cai badak deh, cai. Gas mana cai, cai? Jam 12 ya, jam 12. Gunung Mas cai gede deh, cai. Anu dihanap hati-hati, euy. Di Ampere reprekin hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cai badak. Ini nyawa dah nak cak malam mak lagi ni cak nak mau di sini.